Jabatannya di jalanan cukup serem. Panglima Pondasi lintas provinsi. Burayap. Bubur Tambun viral nih di medsos. Bukan cuman gimmick, tapi karena rasa yang ciamik dan story penjualnya yang unik. Hampir semua warga kampung Pulo kompak jualan bubur Tambun. Bayangin, sekampung pada jualan bubur dari zaman kakek nenek. Dulu kakek nenek mereka jualan pakai sepeda, tapi sekarang jualannya udah pakai motor. Yang bikin salut, tiap hari mereka berangkat pas langit masih gelap. Terus mereka ngebut biar bisa sampai tepat waktu. Mungkin dari 2024-an apa 2025 gitu kurang lebih. Awal-awal sih ngikutin kita ya kayak nggak bawa keranjang dulu gitu, cuma kita ngikutin biar tahu cara-caranya gimana. Tuh memakan waktu sekitar 3-4 bulan kayaknya. Trainingnya sampai bisa. Berat sih kayaknya berat banget ya kalau menurut saya. Ada 80 kayaknya lebih kayaknya beratnya ini. Pernah sih kalau soal kecelakaan sih sering terjadi sama tukang bubur karena ya satu beban terlalu banyak, dua kadang ngantuk oleng gitu. Pernah. Jadi awalnya tuh berangkat emang dari rumah tuh udah ngantuk. Mau minggir nih, pas mau minggir ngantuk gitu. Nggak lihat namanya juga ngantuk kan. Di depan tiba-tiba ada trotoar, kita langsung nabrak, di situ jatuh. Sama tukang bubur juga, soalnya rame langsung. Karena mereka saya berangkat bareng juga. Jadi ada yang di belakang jadi pada berhenti semua, orang saya jatuh. Solidaritas. Jualan bubur Tambun tuh nggak gampang. Mereka harus jemput jarak sampai ratusan kilometer, nerjang cuaca buruk, dan belum lagi nih harus ngehadapin gesekan antar penjual. Terabas terus, pakai jas hujan, mau banjir aja terabas semuanya. Lewat, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada, kecuali ngantuk. Ada sih soal suka duka gitu. Kayaknya sih kalau sekarang sih nggak ada, soalnya kan udah jualannya agak misah, nggak ada yang barengan gitu. Ya kalau kata bapak sih harus sopan, santun sama orang lain, nggak boleh jahat gitu, nggak boleh curang kalau dagang. Selalu hati-hati aja kalau di perjalanan gitu. Bubur. Burayap. Enggak malu sama sekali, nggak gengsi kita mah. Karena gengsi di zaman sekarang kayaknya nggak kepake. Ada usaha yang halal kita jalanin aja. Ya bangga aja, apalagi saya masih muda gini udah mulai buka usaha di usia muda ini. Sedangkan di usia muda saya kayak gini tuh, di orang lain tuh mungkin ada yang masih kelayapan. Kalau saya milih kerja aja karena fokus masa depan aja sih. Kantin BSD. Oh, kantin BSD tuh Kantin karyawan sih sebetulnya. Oh, karyawan. Dari mulai bapaknya Paksi, terus menurun ke Paksi, nggak encer ya, karena kan nggak ada kuah kan, jadi kental gitu ya, lebih tahan lama dan lebih mengenyangkan ya, enak gitu deh gitu. Banyak yang minat juga, iya. Saya awalnya beli dari mulai 10, sekarang alhamdulillah meningkat, satu kali beli ini sampai 25. Pada suka, iya. Dia tuh enaknya kalau buburnya beda dari yang lain toppingnya. Terus juga rasanya, ya kan? Beda dari bubur-bubur yang ada di sini dah gitu. Walaupun gua harus nungguin kapan dia lewatnya. Itu kadang habis, kadang dia lewat udah habis, Bang. Dia ada rasa kayak cakwe. Terus kayak ada krenyes-krenyesnya gitu. Tocengnya ya, ada tocengnya. Ini ada goreng bawang. Ini ada tongcai,
Dan ini ada daun seledri. Ini ada sambal kacangnya ya. Dan ini juga ada kacang asin. Ada ayam suwirnya. Ada cakwe. Ada kerupuknya juga. Yang bikin tergila-gila, ini ada asininya, tongcainya dan sambal kacangnya ini dari lobak asin 1 ekor yang 5 kilo. Beras muncul jam 12:30 lah, jam setengah. Ya buat buburnya ini sih paling susah. Kalau ditinggal kan dia angus. Rahasianya kaldunya kan, kalau orang-orang kan bumbunya kayak gitu, saya punya bumbu lain gitu. Cara saya sendiri gitu kan. Kayak orang-orang kan pakai ini, enggak, saya mah ini pribadi gitu, bumbu pribadi saya sendiri. Saya kalau masak hari ini 100 porsi. Ya kalau ada pesanan kita bikin lebih banyak lagi. 150 porsi, 200 porsi, sampai 300 porsi itu. Awal dari pembeli? Dari pembeli. Jadi dia udah ngerasa buburnya enak loh gitu. Jadi boleh nggak Pak pesen gitu buat acara? Boleh. Itu kalau ada pesanan kita lebih banyak lagi kan, bikin ayamnya 3 ekor gitu. Puluhan tahun nggak sih Bu dagang? Iya puluhan tahun. Ya suka duka ya. Kadang-kadang ya dagang, namanya orang dagang ya, kadang-kadang sepi gitu kan. Maafnya sepi banget, ya udah namanya orang dagang kan. Kadang lagi kalau musim hujan begini ya, kasihan banget yang keliling. Lalu pasti kan dagang keliling kan. Ya kadang-kadang, dagang sepi banget gitu ya. Terus, ya udah nggak apa-apa dagang sepi gitu. Emang belum dikasih rezekinya kan, mungkin kayak gitu. Habis kalau keliling kan Mbak, nggak kedengeran sama yang beli. Yang beli kan di dalam. Teriak-teriak kayak apapun kalau hujan gede kan nggak kedengeran. Ada yang di Depok ya, ada yang di Ciputat gitu. Emang khasnya kayak gitu, dagangnya jauh-jauh. Begitu, rebutan wilayah yang rame. Tapi kan nggak bisa ya, orang udah punya ini, punya si ini gitu kan. Nggak bisa ditempatin gitu. Soalnya kalau misalkan nempatin dia bisa marah lah orang. Sehari 1 juta lebih omsetnya. Apalagi kalau Sabtu Minggu ya, kita kalau Sabtu Minggu kan dagang berdua sama bapak, bisa 2 jutaan. Burayap. Ya cita-cita sebesar saya sih mau jadi, insya Allah nih ya, mau jadi bos muda gitu, jadi dagang bubur terbanyak gitu, rukonya gitu. Mau lebih maju lagi lah jualannya ke depannya. Pengennya sih ya kesebar sih seluruh Indonesia gitu aja. Kayak di sini daerah Jakarta ini jadi gitu. Biar nggak ribet juga sih orang-orang gitu. Kalau nyari bubur Tambun kalau ada ruko.